Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Carolia Josephine. Halo, perkenalkan, nama saya Surya Sarsabila dari jurusan Manajemen. Halo, perkenalkan nama saya Darlene Alicia dari jurusan manajemen juga. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia dari jurusan manajemen. Saya akan bertanya pada pertanyaan yang pertama ya, Romo. Yang pertama ya. adalah, apa sih yang dimaksud dengan kedatangan kedua Kristus? Karena ini kan sering menjadi perdebatan mungkin ya, sering menjadi perdebatan di sosial. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kedatangan kedua Kristus itu sendiri? Ya, memang dalam Gereja Katolik dan Protestan, kita sama-sama setuju bahwa Yesus Kristus akan datang kembali pada akhir zaman. Namun demikian ada perbedaan yang cukup mendasar antara pandangan Protestan dengan ajaran Gereja Katolik tentang hal ini. Prinsipnya, bagi Gereja Katolik, melihat kedatangan Yesus yang kedua itu terjadi nanti, ya, tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana, seperti apa bentuknya dan sebagainya. Namun yang pastinya akan terjadi itu secara rahasia. Ya, jadi, akan terjadi tidak akan artinya bukan tidak secara rahasia, tapi terjadi secara publik, ya. Jadi tidak terjadi secara rahasia, tapi terjadi secara publik agar orang lain atau seluruh umatnya melihat semua bagaimana kemuliaan Tuhan berjaya di dalam, Yesus Kristus. Maka kedatangan Kristus yang kedua, itu akan terjadi nanti, itu akan satu kali saja, ya. Ya, sekali lagi, tapi kita tidak tahu kapan dan bagaimana bentuk kedatangan Kristus itu. Kedatangan Kristus yang kedua ini akan terjadi tanpa diduga dengan cara yang sama seperti halnya ketika Yesus itu naik ke surga. Artinya tidak dapat diketahui sebelumnya seperti apa dan bagaimana, kapan Yesus akan datang kedua kali. Karena itu dalam sikap yang tepat untuk menghadapi kedatangan Kristus yang kedua, maka dalam bacaan kitab suci kita akan melihat yang pertama dari Matius 24 ayat 44. Matius 24 ayat 44 dikatakan, hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yang pertama. Kemudian dalam kisah para rasul bab 1, 9-11 dikatakan juga, Yesus atau ia akan terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ini dalam kitab suci sendiri sudah dikatakan lebih jelas ya bagaimana Yesus pun pada akhirnya itu akan datang kembali menemui kita pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Nah, pendapat Gereja Katolik ini juga diperkuat oleh magisterium gereja, ya. Jadi sumber iman Katolik itu adalah ada magisterium gereja dan juga tradisi. Dikatakan memang untuk bisa memahami kedatangan Kristus yang kedua, umat Kristiani diharapkan dengan tenang untuk teguh berpegang pada tradisi yang diajarkan oleh para bapak gereja. Intinya, kedatangan Yesus yang kedua itu hanya terjadi satu kali, ya, dan dia tiba-tiba dan tak dapat diketahui sebelumnya oleh manusia. Kristus akan datang tentu dengan kemuliaannya. Bicara soal kedatangan Kristus kedua, maka kita melihat bagaimana kita berpandangan soal akhir zaman. Memang harus diperhatikan maksud dari akhir zaman atau kedatangan Kristus kedua yang kita bayangkan itu juga harus dipahami dengan baik dan benar. Kita tidak perlu terus menghitung tahun waktu kedatangan Yesus yang kedua, karena besar kemungkinan hal itu tidak benar, seperti yang telah terbukti dalam sejarah manusia. Hasil hitungan kita hanya dapat menambah panjang daftar kekeliruan ramalan manusia akan perhitungan akhir zaman, ya, atau kita sebut sebagai kedatangan Kristus yang kedua. Sebab Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita tidak tahu hari mana Ia akan datang. Namun sebaliknya, kita juga tidak boleh mengacuhkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Artinya bahwa Gereja Katolik pun tidak menutup kemungkinan. Kita akan terus berharap bahwa Kristus akan datang pada yang kedua kali. Namun bukan berarti kita mau meramal atau mau menghakimi siapapun. Sebab jika demikian, kita akan menyesatkan diri sendiri dan akan menerima ganjarannya di akhir zaman. Jadi bicara soal kedatangan Kristus yang kedua, hemat saya kita perlu ya terus berjuang, terus membuat diri kita semakin sempurna di depan Tuhan selama kita di dunia ini dengan cara mengasihi Tuhan dan sesama. Maka itu yang diharapkan Tuhan kepada kita agar memahami kedatangan Kristus yang kedua itu dengan bijaksana, tanpa harus meramal, ya, tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya, yang tidak sepenuhnya atau melanggar iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti itu pandangannya. Yang kedua yang kita pengen tahu gitu ya, Romo, kalau misalnya ini mungkin banyak banget mahasiswa UPH yang mempertanyakan ini sebetulnya. Jadi, apa sih yang terjadi sama orang yang sudah meninggal, dan di mana ia akan ditempatkan sesuai mungkin dengan, mungkin saya Kristen atau yang ini Katolik atau yang itu, bagaimana gitu, Romo? Kan karena kita hidup di banyak sekali agama dan banyak sekali kepercayaan gitu, Romo. Jadi apa yang terjadi gitu setelah kematian? Terima kasih. Oke.
Ya, pada prinsipnya ya seperti halnya kita sebagai orang beriman, kita mengakui bahwa setelah ada kematian, ada yang namanya kita sebut neraka dan surga. Tapi dalam gereja Katolik sendiri ada istilah itu menyebut sebagai api penyucian. Bukan pencucian ya, tapi api penyucian. Atau istilahnya disebut sebagai purgatorium. Nah, api penyucian atau purgatorium ini adalah suatu tempat. Suatu tempat atau mungkin disebut sebagai suatu proses ya sementara di mana mereka yang sudah meninggal itu akan disucikan. Seperti itu. Itu kata kuncinya. Nah, bicara soal api penyucian, maka kita harus tahu apa tujuannya, apa maksudnya. Yang pertama, api penyucian itu adalah suatu kondisi yang dialami orang-orang yang sudah meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan. Namun, nah ini ya, ada namunnya. Namun, orang yang sudah mati itu atau sudah meninggal itu belum suci sepenuhnya, sehingga memerlukan proses pemurnian ya, setelah kematian seperti itu. Gitu. Yang kedua, pemurnian maksudnya ya artinya bahwa dalam api penyucian itu mereka itu ya akan dimurnikan yang sebelumnya berdosa berat, yang sebelumnya itu mengalami kekelaman karena hidup dalam kegelapan ya, maka dimurnikan lewat api penyucian ya. Sehingga pada akhirnya ya kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian itu dengan doa-doa kita, terutama dengan mempersembahkan wujud misa kudus bagi mereka. Nah, jadi tujuan inilah yang akhirnya menjadi tradisi turun-temurun bagi gereja Katolik. Lalu apa dasarnya? Nah, mengapa kok gereja Katolik itu ada istilahnya api penyucian? Dasarnya apa? Tentu ada dasarnya. Ya, kita lihat ada beberapa ajaran kitab suci, ya, ayat-ayat kitab suci yang mencoba menggambarkan situasi atau tempat purgatorium ini. Yang pertama kita lihat ya dalam Wahyu 21 ayat 27 dikatakan tidak akan masuk ke dalamnya atau ke surga sesuatu yang najis. Nah, ini artinya bahwa ungkapan ini mau mengatakan apa? Sebab Allah adalah kudus, kita semua akan dipanggil pun kudus adanya ketika kita masuk ke dalam surga. Ya, sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Melihat bahwa memang tidak mungkin orang yang setengah kudus langsung masuk surga. Maka sungguh patut disyukuri bahwa Allah memberikan kesempatan pemurnian di dalam api penyucian. Itu dalam Wahyu. Nah, kita juga bisa melihat dalam Matius ya. Dalam Injil Matius dikatakan keberadaan api penyucian diungkapkan oleh Yesus secara nggak langsung ya. Dia mengajarkan tentang dosa yang menentang Roh Kudus. Dikatakan dalam Matius 12 ayat 32. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, artinya di sini Yesus mengajarkan bahwa ada dosa yang dapat diampuni pada kehidupan yang akan datang. Tempatnya apa? Di mana? Jadi tadi, di purgatorium atau di api pujian. Yang ketiga, kita bisa juga lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus mengajarkan pada akhirnya segala pekerjaan kita akan diuji oleh Tuhan. Nah, jadi jika terbakar ya atau jika pekerjaan usahamu terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia akan sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti di dalam api. Nah, jadi Paulus pun menggambarkan bahwa memang nanti kelak ketika orang itu meninggal pun akan mengalami hal yang sama. Api ini tidak mungkin merupakan api neraka, sebab dari api neraka tidak ada yang dapat diselamatkan. Tapi api ini juga bukan surga, sebab di surga tidak akan ada yang menderita kerugian. Sehingga api di sini menunjukkan adanya kondisi di tengah-tengah, di mana jiwa-jiwa itu mengalami kerugian sementara untuk mencapai kemuliaan, pemurnian di dalam surga. Jadi memang kondisi tempat ini sudah digambarkan terlebih dahulu ketika para murid Yesus ya atau Yesus sendiri mencoba menggambarkan kelak akan ada namanya penyucian. Maka di sini kesimpulannya bahwa hanya orang yang belum sempurna dengan rahmat yang dapat masuk ke dalam api penyucian. Api penyucian bukan merupakan kesempatan kedua bagi mereka yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari dosa besar. Api penyucian ada untuk memurnikan dan memperbaiki mereka yang sudah meninggal akibat dari dosa sehingga dapat dibersihkan dari hukuman atau konsekuensi dosa yang dapat dilunasi. Ini kurang lebih penjelasan bagaimana gereja Katolik memahami bahwa mereka yang sudah meninggal itu ya ada satu tempat ya selain neraka dan surga yaitu adalah api penyucian yang dimana itu hanya sementara dan yang meninggal itu akan disucikan, jiwa-jiwa dapat masuk ke surga dan pada akhirnya membawa mereka pada keselamatan ya di dalam kehidupan kekal di rumah Bapa. Itu kurang lebih penjelasan soal pandangan Katolik tentang mereka yang sudah meninggalkan dunia. Maka ada tradisi. Tradisinya apa misalkan? Dalam gereja Katolik ketika dia ekaristi, dia akan mendoakan selalu. Ada satu doa dalam doa syukur agung itu mendoakan orang yang sudah meninggal. Tujuannya apa? Ya tadi. Tujuannya ketika dia orang yang sudah meninggal itu didoakan pada saat doa syukur agung, tujuannya itu mau menyelamatkan mereka yang sedang berada di api penyucian. Seperti itu. Kalau sudah ada penyucian, dia nggak akan turun ke neraka. Kalau sudah ada di api penyucian, dia tempatnya itu pada saatnya pada akhirnya itu akan di surga, akan diselamatkan seperti itu. Tentu yang kita ketahui bahwa disitulah kita melihat ada
keterkaitan bahwa orang sudah meninggal maupun orang yang belum meninggal itu ada keterkaitan hubungan erat ya. Kita meyakini bahwa ada hubungan erat di antara kita yang masih hidup dan mereka sudah meninggal, sehingga perlu hubungan itu dipertahankan oleh karena Allah sungguh kasih kepada kita ya. Allah sungguh mengasihi kita ya, baik itu yang sudah ada di bumi, di tanah maupun yang sudah ada di langit di atas. Seperti itu. Wah, terima kasih banyak nih Romo. Kita jadi dapat pengetahuan-pengetahuan baru yang kita nggak pernah kepikiran gitu kalau misalnya itu yang akan terjadi gitu ya. Terima kasih banyak Romo. Kami dari mahasiswi UPH dari kelompok kami benar-benar berterima kasih sama Romo karena Romo bersedia gitu memberikan waktunya untuk kita wawancarai. Nah, hari ini saya sedang bersama dengan Bapak Santoso Irawan yang merupakan gembala GBI Crown Palace. GBI Crown Palace di Semarang dan juga di Gading Serpong. Ya betul ya Pak? Betul. Baik. Pertama-tama kalau boleh tahu, Bapak menganut aliran Kristiani apa ya Pak? Saya menganut aliran Kristiani karismatik yang artinya bukan hanya percaya saja Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi percaya juga sama pekerjaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Baik. Kalau menurut dari pandangan Bapak sebagai penganut aliran karismatik ya tadi ya, apa sih yang dimaksud dengan kedatangan kedua Kristus? Kedatangan Kristus yang kedua itu kalau di Alkitab ada 2 tahap. Yang pertama kedatangan dia untuk menyambut atau mengangkat orang-orang percaya. Nah itu adalah kedatangan Kristus yang kedua, tahap pertama, tapi dia tidak menjejakkan kakinya di atas bumi. Itu ada di 1 Tesalonika 4. Ya, di sanalah dia akan mengangkat orang percaya yang mati, yang sudah mati akan dibangkitkan. Ya, diubah tubuhnya ya dengan tubuh kemuliaan, sedangkan yang hidup akan diubah dalam sekejap mata, lalu sama-sama menyongsong Tuhan di angkasa, dan setelah itu Tuhan membawa mereka untuk masuk ke surga untuk mengikuti perjamuan kawin anak domba. Sedangkan kedatangan Kristus yang kedua, tahap kedua adalah setelah itu, setelah masa di mana Yesus membawa orang-orang tadi itu untuk masuk surga, maka dia akan datang kembali bersama tadi orang-orang yang diangkat untuk datang lagi ke bumi ini melakukan peperangan melawan antikris yang disebut peperangan Harmagedon. Nah, disinilah Yesus akan menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Mantap. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau gitu yang terjadi sama orang yang udah mati itu gimana Pak? Nah, orang yang mati maksudnya yang mati kapan? Yang sekarang ini? Ya, kalau sekarang. Sekarang kalau mereka sudah percaya kepada Yesus, maka seperti firman Tuhan dalam Lukas pasal 16, itu dikatakan juga dalam 1 Tesalonika, maka yang percaya dalam Tuhan akan ditempatkan sama Tuhan, dikumpulkan sama Tuhan bersama-sama dengan Yesus di sorga. Tapi yang tidak percaya akan ditaruh di tempat penghukuman sementara yang dinamakan Hades. Nah, nanti setelah masa antikris peperangan rohani itu ada masa di mana orang-orang yang tidak percaya itu akan mengalami penghukuman kekal, dilemparkan ke dalam lautan api menyala-nyala selama-lamanya. Kan ada tuh yang namanya hari penghakiman. Terus dan orang kaya itu, nah orang kaya itu kan mengalami penghukuman sampai dia kepanasan, minta Lazarus mencucukkan jarinya, nah gitu, seperti itu. Terus yang terjadi setelah hari penghakiman apa? Setelah penghakiman itu yang kita percayai adalah untuk mereka, ya, untuk mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Itu yang akan membuat mereka divonis atau dihakimi untuk ditentukan masuk dalam kerajaan neraka. Jadi kan penghakiman itu dilihat, kalau namanya tidak ditulis dalam kitab kehidupan, maka dia akan dihukum selama-lamanya. Nah, kalau buat orang percaya, istilahnya bukan penghakiman. Istilahnya itu adalah hari di mana orang percaya itu akan menerima upah. Itu yang namanya tahta Kristus. Disitulah orang percaya, sesuai dengan apa yang dia lakukan, pelayanannya, masing-masing akan menerima mahkota. Gitu loh. Bagi yang rajin menginjil, memenangkan jiwa, ada mahkota sukacita. Bagi yang mengembalakan dengan setia seperti saya ini, gitu loh, ya, akan ada mahkota kemuliaan. Begitu. Terima kasih Pak. Yang terakhir, terus bedanya peristiwa pengangkatan gereja sama kedatangan Kristus kedua kalinya itu gimana? Apa bedanya? Nah, ini apa terjadi saat bersamaan? Ya, sebetulnya kalau ngomong urutan-urutannya, itu Kristus dulu datang dulu kedua, baru gereja itu orang percaya itu kan dimaksud gereja akan diangkat, gitu. Ya, kalau boleh dibilang bersamaan ya bisa juga. Tapi kedatangan Kristus yang kedua tahap pertamanya. Jadi berurutan ya Pak? Ya, Kristus datang dulu, sangkakala bunyi, Kristus datang dulu, baru yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah, baru sama-sama diangkat, gitu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Dewan Santoso. Ya. Sudah meluangkan waktunya ya. Ya, oke, thank you, Tuhan berkati. Sukses ya. Ya, terima kasih.